kita lihat surat Al-Baqarah. Saya tunjukkan Al-Baqarah ayat 286. Ini Al-Baqarah bagian terakhir ya. Yang sudah mendengarkan kajian Al-Baqarah, yang sudah punya kumpulan CD ceramah saya tentang Al-Baqarah, ya mungkin pernah dengar kajian ini. Mari kita lihat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini praktekan. Gak mungkin tuh Allah membebani sesuatu kepada kita di luar kemampuan kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu sudah ditakar oleh Allah. Gak mungkin, dia tuh maha adil. Kita saja sering merasa seakan-akan beban kita itu melampaui kemampuan kita sendiri. Kalau itu yang ada di pikiran kita, akibatnya kita pun akan merasakan seperti yang di pikiran kita. Tapi kalau kita yakin Allah ngasih apapun pada saya sesuai dengan kemampuan saya, berarti segala masalah yang sedang saya hadapi, saya mampu menyelesaikannya. Gak mungkin ada orang frustrasi. Gak mungkin ada orang lari dari masalah. Gak mungkin. Nih saya lihat, kalian tuh pernah begitu. Ini wajah-wajah frustrasi. Ini wajah-wajah putus asa. Betul nggak dia? Iya. Itu karena kesadaran tentang Allahnya nggak ada. Coba lihat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini dibaca setiap tahlilan. Ayat ini dibaca setiap selesai sholat fardu. Jadi wiridan. Saking sering dibacanya dalam wiridan sampai nggak sadar apa yang dibaca. Makanya coba nanti sekali-kali wiridannya pakai bahasa Indonesia. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wiridkan. Nggak usah banyak-banyak. Allah tidak mungkin membebani saya melampaui kesanggupan saya. Allah tidak mungkin membebani saya di luar kemampuan saya. Sayalah yang tidak percaya pada kemampuan saya sendiri. Itu yang membuat saya sering merasa paling menderita dalam hidup. Bilang sama dirimu, ulang kata-kata itu berkali-kali sampai celep ke sini. Wah, ternyata saya ini mampu. Karena dalam diri saya ada Allah yang maha segalanya. Gitu. Nyambung dengan ayat yang tadi. Innallaha ma'asyabirin. Jadi apa sabar tadi? Beserta Allah. Sabar, sadar dengan kehadiran Allah. Sadar, sabar berarti sadar dengan kehadiran Allah. Makanya sabar dan sadar itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Saya mau tanya, kemarin kan saya kasih PR. Kemarin saya cerita bagaimana menjadi orang yang luar biasa. Sudah ada pengalamannya. Sudah ada. Ada yang kirim kemarin WA pada saya. Pulang dari sini ayah, kami mampir di rumah makan. Terus biasa pesan makanan. Sejam, 2 jam itu makanan yang dipesan nggak datang-datang. Begitu giliran datang pun tidak sesuai dengan yang dipesan. Oh, begitu mau marah, ingat kajian tadi. Ingat, langsung ingat katanya. Untung aja sadar. Kan saya bilang pulang dari sini prakteknya langsung. Karena ngaji bukan di masjid, ngaji itu di kehidupan. Kan saya bilang begitu. Akhirnya apa? Gak jadi marah katanya. Alhamdulillah. Untung ngaji. Karena begitu marah itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual. Gini saya kasih tahu. Kita sudah menapaki semua ritual. Sudah belajar meditasi, belajar tafakur, macam-macam.
Hati-hati. Akumulasi energi positif yang selama itu dikumpulkan bisa hancur ketika kita mengalami yang namanya kecelakaan spiritual. Sekali saja kalian marah, habis semua kebaikanmu. Makanya ya, ada seorang bijak ketika ditanya, kenapa kok Anda bisa masuk di tubuh harimau ini? Bukankah dulu kamu itu manusia? Iya, saya dulu manusia. Dan sekarang saya sedang menjalani karma saya. Saya harus masuk di tubuh harimau ini. Bisa nggak sharing? Perilaku kamu yang mana yang menyebabkan kamu harus terdegradasi sampai hari ini kamu harus masuk di tubuh harimau ini? Dan orang bijak itu mengatakan, saya pernah marah 1 kali. Saya pernah marah 1 kali. Inilah tanggungan karma yang harus saya derita saat ini. Dan saya harus menghuni tubuh harimau ini karena saya pernah marah 1 kali. Ini model-model kalian ini yang marahnya setiap saat. Saya nggak tahu itu pulangnya kemana itu. Itu jadi nerakanya. Marah sekali loh. Itu sekali seumur hidup loh, bukan sekali sehari. Kalian pakai minum pel. Sehari 3 kali. Iya. Makanya wajahnya kayak uka-uka ya. Kerjanya marah aja. Ya oke. Setelah hari ini sadar, innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Bukan, ya Allah terima kasih selalu bersertaku karena aku sabar ya Allah. Kata Allah, emang gue pikirin, kata Allah. Ya, jadi bukan begitu sabar itu ya. Jadi sekarang sabar itu sadari semua terjadi di belakangnya ada kehadirannya. Dengan kesadaran itu saya yakin kalian tidak akan sulit untuk bisa menerima kenyataan sepahit apapun. Percaya deh sama saya. Ya, apalagi sekarang kita sudah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kesanggupannya. Jadi apapun beban yang sedang kita jalani dalam hidup sekarang, percaya sekarang. Kalau Allah percaya sama saya, sesuai dengan kapasitas saya, berarti saya dimampukan oleh Allah dan saya mampu untuk menyelesaikan semuanya. Gitu dulu, itu namanya percaya diri. Paham? Paham apa tidak? Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan kebaikan yang diusahakannya dan dia pun akan mendapatkan keburukan sesuai dengan yang diusahakannya. Jadi sekarang tinggal usaha kita yang mana? Kebaikan yang kita usahakan akan berbuah kebaikan, keburukan yang kita usahakan akan berbuah keburukan, dan itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi, ayo kita sadari. Kalau hari ini kita mendapatkan keburukan, sadar kalau itu karma kita setimpal dengan yang sudah kita bikin. Paham? Kalau hari ini dapat kebaikannya segitu, ya sesuai dengan karma kita karena kebaikanmu cuma segitu. Aneh, ingin kebaikannya banyak tetapi tidak menciptakan sebab yang banyak untuk kebaikan. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Ini ngerti apa tidak? Nah, kalau ngerti terusin. Makanya di sini ada satu doa yang luar biasa. Tapi doanya bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Ini doa kesadaran. Coba doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa, dan jangan Engkau hukum kami sekiranya kami
bersalah. Jadi selama ini kesadaran kita, kalau baca doa ini di permukaan, sudah bikin salah, sudah bikin sesuatu yang salah, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan hukum aku. Suka nggak baca doa ini? Hati-hati kalau kalian baca doa. Robbana la tu'akhidna inna syina au ahtona. Tuhan, jangan engkau hukum kami jika kami lupa. Jangan engkau hukum kami juga jika kami bersalah. Apa kata Allah? Enak aja. Kamu bikin kesalahan tetapi tidak mau dihukum. Tapi ayat ini seakan-akan melawan ayat yang di atas, bukan? Betul nggak? Katanya segala kebaikan akan berbuah kebaikan. Segala keburukan akan berbuah keburukan. Betul nggak? Gitu. Harusnya itu menjadi sebuah kesadaran. Kamu itu akan menerima sesuai dengan karmamu sendiri. Karena karma ada dua, karma baik, karma buruk. Terus doa ini buat apa? Dan kalau doa ini dibaca di permukaan tanpa kesadaran, doa ini kan sepertinya sedang menghindari diri dari risiko. Padahal risiko yang diambilkan oleh diri kita sendiri. Betul nggak? Ini sebenarnya doa untuk menghibur kita. Supaya tidak usah takut. Sebesar apapun risiko yang sudah kita lakukan, ada akibat, di balik itu ada pesan Allah yang hendak disampaikan kepadamu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan, ada pesan di baliknya. Ketika kita melakukan keburukan, ada keburukan yang mengikutinya, itu pun ada pesan di baliknya. Yang paling utama adalah semangat untuk bisa mengambil pesan. Itu sebetulnya. Karena kalau doa ini dibaca di permukaan, ini doa lari dari tanggung jawab. Kan ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ujug-ujug Rabbana la tu'akhidna in nasyina au ahtona, kan gitu. Gusti ulah dihukum abdi mah. Gitu. Sur Gusti teh. Nah, mana teh bet kitu? Apaan ieu teh kalakuan maneh? Berani menimbulkan sebab tetapi tidak tanggung jawab ketika kita menanggung akibat. Makanya bagus itu ya, pelajaran yang diajarkan orang Hawaii dengan Ho'oponopono itu. Bagus sekali. Cuman hati-hati kalau Ho'oponopono jangan pakai bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia aku menyesal itu negatif. Dalam bahasa Inggris I'm sorry itu sebetulnya mengambil tanggung jawab. Ini beda idiom. Nih lihat saya. Kalau saya menyesal dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya kadang-kadang dikaitkan dengan menyesali suatu keadaan. Betul nggak? Menyesali suatu keadaan itu kan sebenarnya menolak seakan-akan. Betul nggak? Nah, makanya jangan pakai bahasa Indonesia. Saya menyesal. Bagus pakai bahasa Inggris. I'm sorry. Artinya saya mengambil tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Nah, beda ya. Orang Barat ketika dia itu nyenggol kita dan saat itu di tangan kita ada air dan air itu kesenggol dia, tumpah ke baju kita. Ketika mereka bilang I'm sorry, mereka itu melakukan tindakan. Ambil tisu, dilap baju kita, I'm sorry, berulang-ulang I'm sorry. Jadi mengambil risiko dari suatu tanggung jawab akibat dari pilihannya. Makanya setelah I'm sorry berikutnya apa? Please forgive me. Please forgive me. Setelah itu thank you.
Setelah itu, I love you. Lutut sakit, I'm sorry. Saya menyesal karena saya tidak mengurus kamu dengan baik. Saya juga tidak pernah memperhatikan gizi apa yang terbaik buat kamu. Saya juga tidak mempedulikan ya keadaan kamu. Olahraga tidak, jalan kaki tidak, banyak duduk. I'm sorry. Please forgive me. Maafkan aku. Thank you. Karena selama ini kamu telah mengantarkan aku kemanapun aku pergi. Denganmu aku ditemani kemanapun aku mau jalan. Maaf jika aku pernah membawamu ke tempat yang kamu tidak suka. Maaf ya. I love you. Saya sangat menyayangi. Besok dirubah perilakunya, olahraga, gerakan kakinya. Ya. Saya tadi pagi udah olahraga 7 kilo. Jadi sudah minta maaf sama dia. Karena saya sangat mencintai dia. Karena kalau dari sini ke bawah sudah rusak, dari sini ke atas juga cepat sekali rusaknya. Karena kalau orang sudah tidak punya daya dari sini ke bawah, dari sini ke atas ya sudah cepat. Proses penuaan itu terjadi karena biasanya orang dari sini ke bawah kinerjanya kurang bagus. Akibatnya dari sini ke atas cepat. Akibatnya boros umurnya. Keren ya? Jadi ajarannya orang Hawaii itu dengan Ho'oponopono itu keren ya. Ya, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Kalau sakit kepala, pegang kepalanya. I'm sorry. Belajar mengambil tanggung jawab. Karena selama ini kita sembrono. Minum air putih jarang. Sedangkan makanannya, otak kita kan oksigen. Oksigen yang dibawa oleh air. Karena di situ ada H2O. Olah napas jarang. Sudah diajarkan doa-doa untuk olah napas dari saya gak diamalin. Cuma jadi kolektor doa. Akibatnya apa? Paru-paru tidak terbuka. Oksigen yang ditangkap oleh jantung tidak banyak. Akibatnya yang dibawa darah ke sana miskin oksigen. Ya sakit kepala, migrain. Iya. Apa tuh namanya? Kalau sakit kepala itu apa namanya? Vertigo. Maaf ya. Saya sampai sekarang itu nggak pernah sakit kepala. Jadi kalau para sahabat olah napasnya bagus, olah napas terutama yang rutin ya, sebelum tidur, bangun tidur, olah napasnya bagus, itu aja dulu ditekuni, coba rasakan. Ada perubahan ya, yang suka vertigo, nanti perlahan ya, pelan. Kenapa? Vertigo itu kan sebetulnya karena ada masalah di otak ini ya, yaitu sistem kelistrikan di otak kita terganggu, sistem kimiawi terganggu, itu harus diseimbangkan, ya, diseimbangkan. Makanya dengan olah nafas itu keren. Sangat keren, luar biasa. Baik ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Jadi yang mau saya sampaikan di sini anta maulana, anta maulana. Anta maulana artinya hanya engkau penolongku, hanya engkau penolongku. Jadi cara mengatakan anta maulana yang paling dasar adalah sadari kehadirannya. Karena kehadirannya sudah cukup bagi kita. Jadi dengan menyadari kehadirannya setiap saat, apapun yang terjadi gampang untuk kita terima. Seberat apapun itu. Coba praktekkan dalam hidup. Itu keren sekali. Dan dalam hidup ini banyak kejutan ya, banyak kejutan. Suka dan duka itu teman kehidupan kita. Dan kalau menyadari ini, itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Jadi jangan suka melayani ya, orang-orang yang ngajak berdebat, jangan melayani orang-orang yang memancing kita dengan kemarahan. Gak usah dilayani, jangan terpancing. Keren gak kalau ini dipraktekkan? Keren sekali. Nah, innallaha ma'as sabirin.